Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya, kaitan bab sistem endokrin ya, di mana pada segmen yang sebelumnya kita udah belajar kaitan kelenjar pankreas ya yang berperan sebagai penghasil dua hormon yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Nah, pada segmen kali ini kita akan belajar ya kelenjar yang terakhir yaitu kelenjar adrenal, disebut juga kelenjar anak ginjal ya. Karena dia terletak di atas ginjal. Jadi kelenjar adrenal itu seperti halnya ginjal ya. Ini saya gambarin dulu. Dia adalah dia adalah kelenjar yang terletak di atas ginjal. Gambarnya gimana? Bayangin ini ada ginjal teman-teman. Ini ginjal. Ginjal itu bahasa ininya ren atau renal. Ya. Di atasnya ada satu kelenjar kecil. Ya. Ini di sini. Nah, inilah kita sebut kelenjar adrenal. Ya, anak ginjal. Nah, kelenjar adrenal ini, ya, kalau kita besarin lagi, seperti halnya ginjal, dia terdiri atas dua bagian. Ya. Bagian luar kita sebut korteks. Korteks. Bagian yang dalam kita sebut medula. Ya. Ada korteks, ada medula. Keduanya itu mampu menghasilkan hormon. Ya. Keduanya mampu menghasilkan hormon. Yang bagian korteks, yang bagian luar, ini menghasilkan dua jenis hormon. Ya. Ada namanya glukokortikoid. Glukokortikoid. Sesuai namanya dari kata kortikoid, ini dari kata korteks. Ya, kortikoid itu dari kata korteks, dihasilkan oleh korteks, di mana dia punya fungsi sesuai namanya gluko, mengatur kadar gula darah. Ya. Kemudian yang kedua, dia juga menghasilkan suatu hormon namanya mineral. Sama yang ini tadi, kortikoid. Mineral kortikoid ya. Maka dia menghasilkan dua hormon sama-sama ada kortikoidnya ini. Ya. Satu mengatur kadar gula darah, satu mengatur kadar mineral di dalam darah. Sementara yang bagian medula itu menghasilkan dua hormon ya. Adrenalin. Nah, ini sesuai nama kelenjarnya, kelenjar adrenal menghasilkan hormonnya, adrenalin. Dan yang satunya noradrenalin. Nah, yang bagian korteks ini teman-teman, glukokortikoid dan mineral kortikoid ini adalah hormon-hormon steroid ya, yang bahan bakunya adalah kolesterol. Ya. Maka mereka juga sama dengan hormon estrogen, progesteron, dan testosteron ya. Kelompok-kelompok hormon yang larut dalam lemak, tidak larut air. Itu bisa dicatat sendiri ya. Nah, intinya teman-teman, kelenjar adrenal ini adalah kelenjar
yang berperan di dalam kaitan stres, ya. Kata kuncinya adalah stres dia. Jadi dia berperan dalam proses stres ya. Ini ada kata stres. Ada perbedaan besar antara hormon-hormon yang dihasilkan oleh bagian adrenal dan bagian medula dan bagian korteks dari kelenjar adrenal. Kalau yang bagian medula, yaitu dia melepaskan hormon adrenalin dan noradrenalin, tadi kita udah sebutkan di sini, ya. Ini dia berperan untuk merespon stres ini, ya, yaitu jenis stres jangka pendek istilahnya. Stres jangka pendek. Ya, long term stress respon. Jadi dia merespon stres jangka pendek. Adapun yang bagian korteks ya, dia melepaskan hormon yang merespon stres yang bersifat, kalau ini bersifat jangka panjang. Ya. Jangka panjang. Apa aja stres jangka pendek? Ini udah disebutkan di slide-nya, teman-teman ya. Jadi ada stres yang sifatnya jangka pendek, ada stres yang sifatnya jangka panjang. Stres yang jangka pendek, misalnya di sini ada kerusakan fisik, misalnya ada orang terluka, lecet gitu ya. Kemudian ada orang baru aja olahraga gitu ya, maka tubuhnya stres. Gitu. Tubuhnya stres. Kemudian ada orang yang terpapar dengan lingkungan yang dingin, ya. Tiba-tiba ada lingkungan yang dingin, sehingga nanti efeknya adalah dia akan memicu hipotalamus sebagai pusat stres, gitu kan? Jadi pusat homeostasis tubuh udah pernah kita ajarin, itu adalah hipotalamus. Gitu. Maka ketika ada stres itu akan memicu pusat stres, yaitu hipotalamus. Nah, kalau dia stresnya jangka pendek, maka caranya adalah hipotalamus kemudian ya di sini melalui perantaraan saraf. Nah, ini nerve impulse ya. Menuju ke sumsum tulang ini, ya spinal cord ini sumsum tulang ya. Nah, kemudian menuju ke ada saraf dari sumsum tulang belakang ya. Menuju ke kelenjar adrenal dari medula. Ya. Jadi ini lebih ke sistem saraf istilahnya. Sistem saraf, nanti belajar di pembagian sistem saraf ya, ada pusat, ada tepi, yang tepi terbagi dua. Ada sistem saraf aferen, ada sistem saraf eferen. Yang ini pembahasan sistem saraf eferen. Ya. Kemudian nanti eferen terbagi dua, ada simpatik, ada parasimpatik ya. Maka eferen yang di sini adalah yang tipe yang simpatik. Yang berkaitan dengan stres itu simpatik. Yang kalau parasimpatik relax gitu kan. Maka nanti intinya adalah akan memicu bekerjanya sistem saraf simpatik ya. Di antaranya adalah di sini akan memicu saraf dari hipotalamus tadi ya, akan memicu bagian medula dari adrenal menghasilkan hormon namanya epinefrin dan norepinefrin. Nama lain dari hormon adrenalin dan hormon noradrenalin. Maka nanti teman-teman akhirnya kedua hormon ini ya dilepaskan oleh kelenjar adrenal ya, yang bagian medula, bagian dalam, kemudian dibawa oleh darah ya kemana? Ke organ targetnya. Ternyata hormon adrenalin
itu organ targetnya cukup variatif ya, banyak banget organ targetnya ya. Di antaranya di sini teman-teman bisa lihat ya, efek dari epinefrin atau adrenalin ini kedua-duanya sinergis efeknya, barengan ya. Jadi sama aja efeknya, sinergis. Keduanya memicu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Begitu. Sehingga nanti meningkatkan kadar gula darah. Apa organ targetnya artinya nih teman-teman? Glikogen dipecah jadi glukosa tuh. Di mana itu terjadi? Di organ hati. Gitu kan? Maka ini sama persis fungsinya dengan glukagon gitu. Bedanya kalau adrenalin itu memecah glikogen menjadi glukosa itu pada saat kondisi stres. Adapun glukagon merombak glikogen menjadi glukosa itu pada kondisi yang tidak stres. Tubuh nggak stres itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dia akan memicu peningkatan tekanan darah. Maka organ targetnya adalah pembuluh darah, gitu kan, arteri. Terutama mungkin arteriola. Organ targetnya selanjutnya adalah arteriola. Dia akan memicu peningkatan tekanan darah, ciri orang stres, tekanan darahnya meningkat. Kemudian memicu peningkatan pernafasan nih. Maka organ targetnya adalah bronkiolus atau bronkus ya. Bronkiolus gitu. Maka nanti akan memicu dilatasi dari bronkiolus. Jadi bronkiolusnya melebar ya. Melebar pembuluhnya ya, salurannya sehingga pernafasan meningkat, udara lebih banyak yang bisa masuk. Kemudian dia akan memicu kecepatan metabolisme, maka ini seluruh sel tubuh secara umum termasuk sel otot ya dan yang lainnya. Ya. Maka ini boleh misalnya sel otot tuh. Sel otot. Kemudian yang terakhir di sini adalah dia akan merubah aliran darah. Ya. Dia akan melakukan perubahan terhadap aliran darah ya. Di mana di sini dia akan mempengaruhi dengan aliran darah itu akan menekan dari sistem pencernaan, sistem ekskresi dan sistem aktivitas sistem reproduksi. Jadi dia memicu sistem saraf simpatik dan menekan sistem parasimpatik, gitu kan intinya. Nah itulah fungsi dari kelenjar adrenal bagian medula, gitu kan, yaitu menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin ya, dan juga noradrenalin atau norepinefrin yang pada akhirnya akan memicu atau bekerja ya pada kondisi stres jangka pendek akan kemudian memicu peningkatan kerja dari sistem sistem saraf simpatik ya, yang tadi udah kita sebutkan organ targetnya mulai dari hati, kemudian pembuluh darah, bronkiolus, kemudian sel otot. Ya, itu akan meningkatkan kerja dari mereka. Sementara kebalikannya dia akan menurunkan beberapa sistem kerja dari sistem yang lain seperti sistem pencernaan. Kalau orang stres maka sistem pencernaannya menurun. Sistem ekskresi, sistem kemihnya juga menurun. Begitu juga dengan kerja dari sistem reproduksi. Kemudian untuk yang bagian korteks, bagian luar dari kelenjar adrenal itu melepaskan dua hormon yang berkaitan dengan respon terhadap stres jangka panjang. Apa contohnya stres jangka panjang? Ya, misalnya di sini ada orang tekanan darahnya terlalu apa namanya? Kadar gula darahnya terlalu rendah, ya, stimulus of low blood sugar. Kemudian juga volume darahnya terlalu rendah, begitu juga tekanan darah ya, atau shock tertentu ya, dan seterusnya. Misalnya ada orang sakit yang jangka panjang, ya sehingga kadar gula darahnya cenderung rendah, ya tekanan darahnya cenderung rendah dan seterusnya. Maka sama persis ini stresnya akan diindrai atau ditangkap oleh hipotalamus.
Cuman bedanya di sini kalau tadi dia pakai sistem saraf simpatik ya, pakai sistem saraf jalurnya. Kalau di sini dia pakai sistem endokrin, teman-teman. Jadi itu ada sedikit perbedaan di sana ya. Maka di sini hipotalamus kemudian memicu apa namanya? Melepaskan hormon ya, atau memicu pelepasan hormon atau boleh dia memicu atau melepaskan hormon namanya CRH ya, corticotropic releasing hormone ya, yang akan memicu pituitari bagian anterior, ini anterior pituitari ya, melepaskan atau mensekresikan hormonnya namanya ACTH, adrenocorticotropic hormone, yang udah kita bahas di pertemuan pertama kita kaitan sistem endokrin. Nanti teman cek lagi. Kemudian efeknya apa? ACTH dibawa oleh darah ke seluruh tubuh oleh sirkulasi nih dan bekerja di organ targetnya ya. Ini dari korteks adrenal dibawa ke seluruh tubuh ke organ targetnya. Organ targetnya apa nih? Jadi ACTH ya tadi organ targetnya adalah kelenjar adrenal bagian korteks, sehingga dilepaskanlah dua hormon, glukokortikoid dan mineral kortikoid. Glukokortikoid ini punya nama lain kortisol ya. Kortisol. Sementara mineral kortikoid punya nama lain aldosteron. Ya, teman-teman catat baik-baik ini penamaannya. Kadang karena di soal itu kadang pakai nama sinonimnya, kadang diganti, kadang pakai kortisol, kadang pakai glukokortikoid. Aldosteron ini ya, aldosteron. Sesuai namanya glukokortikoid ya, yaitu hormon yang dihasilkan oleh korteks adrenal berperan mengatur kadar gula darah. Ya, bayangin ada orang stres nih ya. Maka nanti ya, tadi kita sebutkan di antara pemicunya ada kadar gula darahnya terlalu rendah, maka harus dinaikkan gitu ya. Maka di sini dia memicu ya perombakan protein dan lemak ya, kemudian dirubah jadi glukosa sehingga meningkatkan kadar glukosa darah. Maka organ targetnya apa? Organ targetnya adalah otot. Ya. Maka nanti organ target pertama otot, itu di otot protein yang ada di dalam otot ya, itu dipecah ya menjadi glukos ya. Sehingga nanti glukos ini dibawa ke darah dan meningkatkan kadar gula darah. Organ target pertama. Otot rangka terutama ya. Organ target yang kedua adalah jaringan lemak atau jaringan adiposa. Ya. Maka dia akan merombak lemak atau memecah lemak ya menjadi sama glukosa. Sehingga nanti efeknya bisa meningkatkan ya, tanda panah ke atas, meningkatkan kadar glukosa atau gula darah. Gitu ya, meningkatkan kadar gula darah. Maka apa bedanya dengan hormon yang lain? Jadi dia sama tuh kan, meningkatkan kadar gula darah sama dengan adrenalin juga tadi. Ya. Cuman bedanya adalah kalau dia kortisol teman-teman, ya, untuk pembentukan glukosa dia menggunakan senyawa, kita sebutnya apa? Senyawa non karbohidrat, ya. Senyawa non karbohidrat. Maka dia merombak senyawa non karbohidrat yaitu lemak dan protein menjadi glukosa yang kemudian meningkatkan kadar gula darah gitu. Adapun hormon yang lain baik adrenalin, glukagon ya. Apalagi tuh? Adrenalin ya dan glukagon
Dia meningkatkan kadar glukosa darah dengan cara menggunakan senyawa karbohidrat. Itu siapa? Glikogen. Nah, gitu. Nah, kalau glukokortikoid berperan meningkatkan kadar gula darah, maka mineral kortikoid berperan meningkatkan kadar mineral darah, terutama adalah mineral sodium, Na+, ya kalau di sini. Na+. Maka kalau kortisol organ targetnya adalah otot dan jaringan adiposa, maka untuk mineral kortikoid organ target utamanya adalah ginjal, ya, ginjal. Maka apa yang terjadi di ginjal, teman-teman? Yaitu aldosteron memicu reabsorpsi Na+ ya di ginjal, terutama adalah di bagian TKD, tubulus contortus distal ya dari nefron ginjal. Maka dia memicu peningkatan reabsorpsi dari Na+ dari apa? Dari TKD ya, kemudian dibawa ke dalam darah. Jadi saya gambarin di sini ya. Saya gambarin di sini misalnya ini ada nefron ya. Nah, diingat-ingat lagi gambarnya, ini glomerulus ya. Kemudian nanti ada kapsula Bowman yang langsung berhubungan dengan tubulus nefron. Ini kapsula Bowman. Kemudian ada TKP ya. Kemudian LH ya. Ada LH lengkung Henle ya, kemudian TKD ya. Kemudian apa? TP. Nah, gitu. Maka organ target dari aldosteron ya. Ini ada aldosteron tuh ya. Dari mana? Dari ginjal, anak ginjal, aldos bagian tulisannya ini, aldosteron ya. Sorry ini. Ini akan ke sini ya, ke T apa ini? TKD ya. Menyebabkan Na+ direabsorpsi dari TKD ya, Na+. Kemudian dia bergerak menuju ke darah. Sini darah. Di Na+-nya dari ginjal dibawa ke darah gitu. Efeknya apa? Darah semakin hiper. Semakin pekat tuh darah karena garamnya kan semakin garam berpindah ke darah, maka kadar garamnya tinggi, semakin hiper gitu kan. Ketika darah semakin hiper, maka air bergerak dari hipo ke hiper, maka menyusul Na+ air H2O. Ya. H2O bersama-sama Na+ pindah ke darah, efeknya apa teman-teman? Jumlah air di dalam darah meningkat. Maka istilahnya apa? Peningkatan ya. Volume dari darah. Volume darah ya. Volumenya meningkat, jumlah airnya meningkat. Ketika jumlah airnya meningkat, maka ini akan menekan dinding dari pembuluh darah, maka istilahnya tekanannya ikut meningkat. Maka di sini meningkatkan volume sekaligus tekanan dari darah. Nah, gitu efeknya ya. Ternyata luar biasa. Maka di bagian sini teman-teman bisa lihat di bagian bawah, increase blood volume, meningkatkan volume dan tekanan darah. Jadi sebenarnya garam itu cuman fasilitator gitu ya. Dengan dia memicu penyerapan garam, maka nanti sekaligus akan memicu peningkatan volume dan tekanan darah. Ya. Itulah fungsi dari aldosteron atau mineral kortikoid, yaitu meningkatkan terutama adalah volume dan tekanan darah ya dengan mekanisme memicu reabsorpsi Na+ atau garam. Yang glukokortikoid teman-teman ini ada fungsi tambahan ya di dunia medis ya.
Ini biasa digunakan untuk orang yang pengen melakukan cangkok, ya, cangkok organ misalnya. Dia pengen memindahkan organ, orang tertentu ke orang lain gitu ya, pengen cangkok gitu. Maka agar tidak ada perlawanan dari sistem imun, resepiennya, orang yang menerima gitu, maka sistem imunnya harus ditekan gitu. Maka di sini orang, di dunia medis, dokter bisa menyuntikkan hormon glukokortikoid dengan tentunya dengan kadar yang tepat gitu ya, sehingga nanti dia bisa menekan sistem imun secara parsial nih. Dia punya efek ini, punya efek mampu menekan sistem imun secara parsial. Ya kita bahas soal kelenjar anak ginjal sangat penting ketika orang kerja keras, kaitan stres nih, ya aktivitas tadi. Alasannya kenapa? Pertama, bagian tengahnya menghasilkan hormon adrenalin. Betul, ini tadi yang berkaitan dengan stres jangka pendek, ada exercise gitu. Satu benar, maka tiga benar. Mengubah glikogen menjadi glukosa. Betul, adrenalin bisa merubah glikogen menjadi glukosa pada kondisi stres. Yang kedua, menghasilkan hormon yang antagonistik dengan hormon insulin. Betul, adrenalin itu kebalikan insulin, ya. Insulin menurunkan kadar gula darah, adrenalin meningkatkan kadar gula darah. Ya. Kemudian yang keempat, merangsang sintesis protein. Salah, ya. Karena hormon yang dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal yang berkaitan dengan protein, yaitu siapa tadi namanya? Glukokortikoid itu malah merangsang perombakan. Ya. Merangsang perombakan protein, sehingga protein ini dipakai untuk menghasilkan glukos, meningkatkan kadar glukosa darah. Maka yang keempatnya ini salah, teman-teman. Jawabannya A untuk soal ini. 1, 2, 3. Kemudian hormon yang memiliki hubungan dengan pengaturan kadar gula darah. Ada 4 atau 5 hormon, teman-teman ya, yang berperan dalam regulasi kadar ya glukosa atau gula darah. Ya. Ada berapa? Ada 4 atau 5 hormon. Ya. Ada yang berperan meningkatkan kadar gula darah, tanda panah ke atas, ada yang menurunkan kadar gula darah. Yang menurunkan cuma satu, siapa tuh tadi namanya tuh teman-teman? Insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Lawannya 3 atau 4 nih teman-teman. Lawan langsungnya siapa? Glukagon. Ya. Terus disusul ketika kondisi stres, apa tadi itu? Stres jangka pendek. Hormon adrenalin. Ya. Terus stres jangka panjang, siapa tadi teman-teman hormonnya? Ya, glukokortikoid, nama lainnya siapa? Kortisol. Maka ada 4 hormon yang berperan mengatur kadar gula darah. Yang ada di pilihan cuman yang adrenalin. Hormon yang bekerja mengatur kadar gula darah tuh udah kita sebutkan tadi 4. 1 menurunkan. 3 benar meningkatkan. Tiroksin? Enggak. Androgen ini nama lain dari atau kelompok testosteron ya. Maka jawabannya B untuk soal ini. Seseorang yang sedang marah detak jantungnya, maka ini sistem saraf simpatik ya. Kondisi stres jangka pendek. Hormon apa tuh? Hormon hormon adrenalin. Ya. Siapa yang masukkan adrenalin tadi, teman-teman? Adrenal, nama lain dari kelenjar anak ginjal. Ya. Pertanyaan terakhir, teman-teman. Ya. Manakah pernyataan berikut yang terkait dengan kaidah biologi? Orang yang berpuasa itu menghasilkan banyak hormon ADH. Benar nggak? Apa sih fungsi ADH? Antidiuretik hormon. Ini berkaitan dengan pipis. Ya.
antidiuretik hormon. Ada nggak orang berpuasa dilihat mungkin kalau puasa tambah banyak pipisnya apa tambah sedikit? Kayaknya nggak pernah dengar tuh ya. Tidak ada kaitannya. Orang berpuasa itu bukan tentang kadar cairan tubuh, tapi lebih ke kadar glukosa darah. Maka yang satu ini salah. Satu salah, jelas tiga salah. Hormon kortisol, nama lain dari glukokortikoid, berfungsi mengatur tekanan darah salah. Ya. Yang mengatur tekanan darah temannya kortisol. Siapa namanya tadi? Kalau kortisol glukokortikoid, yang mengatur tekanan darah yang mengatur kadar mineral tadi ya, mineral kortikoid, nama lainnya aldos. Harusnya kalau pengen benar ini aldosteron. Yang kedua, kerusakan reseptor insulin menyebabkan ATP berkurang. Ya, mungkin masih ingat konsep yang tadi, di permukaan seluruh sel tubuh ini ada reseptor, ya. Reseptor hormon insulin gitu ya. Sehingga nanti ketika pas insulinnya ditangkap oleh reseptornya, glukosa bisa masuk sehingga glukosa ini kemudian bisa dipakai untuk respirasi seluler menghasilkan ATP oleh seluruh sel. Maka kalau reseptornya rusak, ya, lubang kuncinya rusak, kuncinya nggak bisa kepake gitu ya. Efeknya pintunya nggak kebuka, glukosanya nggak bisa masuk, maka kemudian produksi ATP bisa menurun atau berkurang. Maka pernyataan kedua benar. Protein tidak terdapat di urin ya, orang normal ya proteinnya nggak, protein darah harusnya tidak ke urin ya. Kita udah pelajari namanya albuminaria. Bagian glomerulus kalau rusak itu menyebabkan protein masuk ke urin dan muncul penyakit namanya albuminaria. Maka pernyataan keempat benar. Maka soal ini jawabannya 2 dan 4. Ya demikian teman-teman pembahasan kita kaitan sistem hormon ya. Udah kita bahas hampir semua ya. Hipotalamus dan pituitari ini udah kita bahas ya. Kemudian tiroid, paratiroid udah kita bahas. Dan begitu juga pankreas dan kelenjar adrenal. Yang testis dan ovarium ini kita bahas di sistem reproduksi. Ya, kita bahasnya di sistem reproduksi. Adapun dua yang lain, timus ya, melepaskan timusin ini jarang banget sih keluar ya. Tapi boleh kalau teman-teman pengen lengkapin, timus atau timosin ini berperan untuk pematangan sel T. Ya. Sel T itu dari namanya T, dari kata timus. Ya. Dia tempat pematangan sel T. Ya, gitu aja ringkas ya. Kalau pengen nambah catatan. Kemudian yang terakhir melatonin dihasilkan oleh kelenjar pineal. Ya. Ini boleh teman-teman lengkapi, fungsinya ada 2. Pertama adalah mengatur ya, ritme biologis istilahnya, mengatur ritme biologis ya. Jadi dia mengatur konsep siang dan malam ya. Teman-teman cenderung ngantuk pada malam hari dan pengen istirahat, sementara pada siang hari teman-teman energik ya, pengen semangat untuk aktivitas. Mengatur ritme biologis. Yang kedua, dia juga mengatur ya. Ini khusus pada hewan nih selain manusia ya. Istilahnya reproduksi musiman. Mengatur reproduksi musiman. Makasih, Mas. Mengatur kapan hewan itu pengen reproduksi apa enggak gitu ya. Jadi beda dengan manusia. Kalau hewan itu ada musim kawinnya. Ya. Dia hanya pengen kawin dengan pasangannya atau kawin dengan lawan jenisnya ketika musim kawinnya tiba. Beda dengan manusia ya, bisa kapan aja. Kalau pengen kawin ya kawin gitu ya. Maka itulah kurang lebih ya, 2 hormon tambahan yang merupakan bagian dari sistem endokrin.
Ya silakan dipelajari dengan baik, dicatat dengan baik ya. Mudah-mudahan, ini menjadi bagian dari ikhtiar terbaik kita ya, dan kemudian teman-teman dimudahkan untuk ujiannya dan bisa lulus ya, di fakultas atau di universitas seperti yang teman-teman mimpikan. Demikian ya kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.